Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Mari dan ikutilah aku. Sebuah ajakan Tuhan Yesus kepada orang muda yang sedang mencari cara bagaimana ia ingin memperoleh hidup yang kekal. Saudari-saudara yang terkasih, pengalaman orang muda yang datang dan berdialog kepada Tuhan Yesus kiranya menjadi pengalaman iman kita sehari-hari, bahwa ternyata setiap hari kita mencoba untuk mencari apa yang baik itu. Dan memang benarlah jika gereja mengatakan dalam ajarannya, hidup kita adalah sebuah pesiarahan di dunia, karena memang hidup kita di dunia ini adalah bagaimana mencari yang baik dan mencari kehendak Allah itu sendiri. Dan hari ini ketika orang muda itu datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta cara untuk hidup yang kekal, Tuhan Yesus mengatakan, "Turutilah semua perintah Allah." Paling tidak perintah Allah itu yang mana? Kita bisa lihat 10 perintah Allah. Tetapi yang paling utama ialah bagaimana kemudian Yesus mengatakan kepada orang muda itu, "Jualah segala harta milikmu dan ikutilah Yesus itu sendiri." Saudari-saudari yang terkasih, tentu pengalaman orang muda ini menjadi pengalaman yang tidak mudah karena dia mempunyai harta yang banyak. Tetapi selain daripada itu, mengikuti Yesus adalah tujuan, dan memang kita butuh orang yang mampu menunjukkan jalan kebenaran hidup itu. Belajar juga dari pengalaman bacaan pertama dari kitab Hakim-Hakim, di mana orang Israel bisa berbuat baik itu juga tidak instan. Dikisahkan bagaimana mereka bisa hidup sesuai dengan Allah jika mereka mempunyai pemimpin yang baik. Maka begitulah diri kita. Dengan beriman kepada Yesus, Yesus kita jadikan sebagai patron dan tujuan teladan hidup baik kita. Dan disitulah bagaimana kita diajak selain mengikuti dirinya, menghidupi apa yang disabdakan Tuhan Yesus dalam diri kita. Semoga bacaan-bacaan suci hari ini, terlebih bacaan Injil, membuat kita semakin mengarahkan pandangan hidup kita pada Yesus untuk bisa sampai pada hidup yang kekal.